Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi mengenai 1, Profesor Dr. Sparta SEAKME CA. Kali ini kami kelompok 1 yang beranggotakan saya Rachel Azlia dan teman saya Saskia Kamila akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penilaian persediaan dengan pendekatan biaya. Berikut ada sajian materi yang terdiri dari 4 subbab. Yang pertama itu ada masalah inventory, yang kedua ada barang dan biaya termasuk ke dalam persediaan, yang ketiga asumsi aliran biaya mana yang harus diadopsi, dan yang keempat kesalahan dalam pencatatan inventaris. Berikutnya akan dijelaskan oleh Zaskia. Pertama di sini inventory atau persediaan. Apa sih persediaan itu? Persediaan merupakan item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa atau barang yang akan digunakan atau juga dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Deskripsi dan pengukuran persediaan itu memerlukan perhatian yang cermat. Jadi investasi dalam persediaan itu seringkali merupakan aset lancar terbesar dari bisnis perdagangan atau retail dan manufaktur. Next ya. Jadi di sini ada masalah inventory. Yang pertama itu adalah klasifikasi. Di klasifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada merchandising concern sama manufacturing concern. Next ya. Nah, merchandising concern atau perusahaan dagang itu seperti kayak Carrefour. Seperti Carrefour itu biasanya itu dia membeli barang dagangannya dalam bentuk siap untuk dijual. Hal ini biasanya melaporkan biaya yang dibebankan ke unit yang tidak terjual dan tersisa di tangan sebagai persediaan barang dagangannya. Jadi di perusahaan dagang ini hanya ada satu akun persediaan. Jadi persediaan yang muncul dalam laporan keuangan. Contohnya kayak yang ada di gambar ini. Jadi cuma ada inventoris doang. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur atau manufacturing concerns. Perusahaan ini tuh kayak menghasilkan barang untuk dijual ke perusahaan dagang. Jadi banyak bisnis terbesar, banyak bisnis terbesar yang merupakan produsen itu seperti China Petroleum and Chemical Corp, terus ada Nissan yang kayak yang ada di gambar ini, terus ada Royal Dutch Shell, terus ada Procter and Gamble, terus ada perusahaan George Weston, sama ada perusahaan Nokia. Meskipun produk yang mereka hasilkan mungkin berbeda, tetapi produsen biasanya memiliki 3 akun persediaan, yaitu ada persediaan, yaitu ada bahan baku, terus ada barang dalam proses, sama barang beli. Kalau misalnya bahan baku ini, sebuah perusahaan itu melaporkan biaya yang dibebankan ke barang dan bahan di tangan tetapi belum ditempatkan ke dalam produksi sebagai persediaan bahan baku. Jadi bahan baku ini termasuk kayak kayu untuk membuat tongkat baseball atau baja untuk membuat mobil. Jadi kayak bahan-bahan yang dapat ditelusuri langsung ke produk akhir. Terus kalau misalnya barang dalam proses, itu pada titik manapun dalam proses produksi berkelanjutan, beberapa unit itu hanya diproses sebagian. Jadi biaya bahan mentah untuk unit yang belum selesai ini nanti ditambah biaya tenaga kerja langsung yang diterapkan secara khusus untuk barang ini dan bagian yang dapat diratakan dari biaya overhead pabrik yang merupakan sebagai persediaan dari barang dalam proses. Kalau misalnya barang jadi, itu perusahaan itu nanti melaporkan biaya yang diidentifikasi dengan unit yang selesai tetapi tidak terjual di tanggal pada akhir periode fisikal sebagai persediaan dari barang jadi. Dan nanti pada jurnalnya nanti kita tulis di sini kayak merchandising and finished good itu bahan bakunya, terus work in process barang proses, terus raw materials
Merchandising and finished good itu barang jadi, work in process itu barang yang diproses, kalau raw materials itu barang bahan bakunya. Jadi bedanya itu aja. Next, cel. Nah, selanjutnya di sini ada aliran biaya persediaan. Perusahaan yang menjual dan memproduksi barang ini melaporkan persediaan dan harga pokok penjualan pada setiap akhir periode akuntansi. Jadi alur biaya bagi sebuah perusahaan itu sebagai berikut. Jadi persediaan awal ini nanti ditambah dengan harga pokok, yaitu CLB, harga pokok pembelian, yang merupakan harga pokok barang tersedia untuk jual. Terus saat barang itu dijual, nanti mereka akan dibebankan ke harga pokok penjualan. Terus barang-barang itu nanti tidak dijual pada akhir periode akuntansi yang merupakan sebagai dari persediaan akhir. Jadi begini inventory, terus cost of goods atau sale, terus ini inventory. Begitupun dengan yang cost of goods purchase, cost of goods atau vessel, sama cost of goods sold. Next, belum, belum. Jadi perusahaan itu menggunakan salah satu dari dua jenis sistem untuk memelihara catatan persediaan yang akurat. Untuk biaya ini kayak sistem perpetual sama sistem periodik. Next, ya. Nah, di sini ada sistem perpetual yang merupakan, jadi sistem inventaris perpetual ini terus melacak perubahan dalam akun inventaris. Artinya apa sih? Nah, artinya itu perusahaan itu mencatat semua pembelian dan penjualan barang secara langsung di akun persediaan saat terjadi. Jadi fitur akuntansi dalam persediaan perpetual itu kayak pembelian barang dagang untuk dijual kembali atau bahan baku untuk produksi didebit ke persediaan, jadi bukan ke pembelian. Terus freight in debit ke inventory, bukan ke purchase. Retur dan potongan pembelian serta diskon pembeliannya itu nanti dikreditkan ke persediaan, jadi bukan ke akun yang terpisah. Terus untuk HPP atau harga pokok penjualan ini nanti dicatat pada saat setiap penjualan dengan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Lalu pada buku besar pembantu nanti dari catatan persediaan individual dipelihara sebagai ukuran pengendalian. Jadi catatan anak perusahaan nantinya menunjukkan kuantitas dan biaya setiap jenis persediaan yang ada. Jadi sistem persediaan perpetual ini nanti menyediakan catatan saldo yang berkelanjutan, baik itu dalam akun persediaan maupun akun HPP atau harga pokok penjualan. Lalu selanjutnya ada sistem periodik. Nah, di bawah sistem persediaan periodik ini, perusahaan itu nanti menentukan jumlah persediaan di tangan hanya secara berkala seperti namanya. Nah, ini mencatat semua akuisisi persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun pembelian. Sebuah perusahaan itu nanti kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi ke biaya persediaan di tangan pada awal periode. Jadi jumlah ini nantinya menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Terus untuk menghitung harga pokok penjualan pada sistem periodik ini, perusahaan itu kemudian mengurangi persediaan akhir dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Jadi perhatikan bahwa di bawah sistem persediaan periodik ini, harga pokok penjualan itu merupakan jumlah sisa yang bergantung pada perhitungan fisik persediaan akhir. Jadi proses ini bisa juga disebut sebagai mengambil inventaris fisik. Jadi perusahaan yang menggunakan sistem periodik akan melakukan inventaris fisik minimal setahun sekali. Gitu. Nah, untuk potongan HPP-nya bisa dilihat di sini ya. Jadi persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, terus nanti nanti totalnya tuh 900.000 tuh barang tersedia untuk dijual. Terus nanti dikurang sama persediaan akhirnya baru deh ketemu sama HPP-nya. Next ya.
Lalu selanjutnya di sini membandingkan sistem perpetual dan periodik. Nah, ketika sebuah perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual dan ada perbedaan antara saldo persediaan perpetual dan jumlah fisik persediaan. Maka diperlukanlah entry terpisah untuk menyesuaikan akun persediaan perpetual. Nah, sebagai ilustrasi, di sini diasumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan, akun persediaan perpetual itu nanti melaporkan saldo persediaan itu sebesar $4.000. Namun, perhitungan fisik menunjukkan persediaan itu sebesar $3.800 sebenarnya yang ada di tangan. Nah, ayat untuk mendengar penurunan yang diperlukan adalah sebagai berikut, yaitu di debit persediaan offer dan short sebesar 200, yaitu selisih dari $4.000 dikurangi $3.800. Nah, kreditnya adalah inventaris sebesar 200. Nah, kelebihan dan kekurangan dari persediaan perpetual ini umumnya merupakan salah saji harga pokok penjualan. Perbedaan hasil dari penyusutan normal yang diharapkan, kerusakan, pengutilan, pencatatan yang salah, dan sejenisnya. Kalau misalnya persediaan offer dan short karena itu menyesuaikan harga pokok penjualan. Jadi dalam praktiknya perusahaan itu terkadang melaporkan kelebihan dan kekurangannya persediaan di bagian penghasilan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Jadi perlu diperhatikan nih bahwa perusahaan yang menggunakan sistem persediaan periodik tidak melaporkan akun persediaan offer dan short. Alasannya karena metode periodik itu tidak memiliki catatan akuntansi untuk membandingkan perhitungan fisik. Nah, akibatnya, jadi perusahaan itu mengubur kelebihan dan kekurangan persediaan dalam harga pokok penjualan. Next, Cel. Nah, selanjutnya di sini ada kontrol inventaris. Nah, untuk berbagai alasan, manajemen sangat tertarik pada perencanaan pengendalian persediaan. Baik sebuah perusahaan itu memproduksi atau menjual barang, maka diperlukan sistem akuntansi yang akurat dengan catatan yang up to date. Jadi perusahaan itu dapat kehilangan penjualan pelanggan jika tidak menyediakan produk dengan gaya, kualitas, dan kuantitas yang diinginkan. Selanjutnya, perusahaan itu harus memantau tingkat persediaan dengan hati-hati untuk membatasi biaya pembiayaan yang membawa persediaan dalam jumlah yang besar. Nah, dalam dunia yang sempurna ini, perusahaan itu ingin mencatat tingkat persediaan dan harga pokok penjualan mereka secara terus-menerus. Jadi popularitas dan keterjangkauan perangkat lunak akuntansi itu membuat sistem perpetual hemat biaya untuk berbagai jenis bisnis. Jadi bagi banyak perusahaan, sistem perpetual yang lengkap tidak efektif dari segi biaya. Sistem perpetual yang lengkap itu tidak efektif dari segi biaya. Namun sebagian besar dari perusahaan ini membutuhkan informasi yang terkini mengenai tingkat persediaan mereka. Nah, untuk melindungi dari kehabisan stok atau pembelian berlebihan dan untuk membantu persiapan bulanan. Dan maka adanya data keuangan triwulan. Nah, akibatnya perusahaan-perusahaan itu tuh menggunakan sistem persediaan perpetual yang dimodifikasi. Sistem ini tuh menyediakan catatan inventaris yang terperinci tentang peningkatan dan penurunan dalam jumlah saja. Jadi kayak bukan jumlah mata uang gitu. Jadi ini hanya perangkat yang nomor random di luar sistem NP ganda yang membantu dalam menentukan tingkat persediaan yang sesaat. Nah, kegagalan untuk menyiapkan atau mencatat permintaan dan kemungkinan serupa lainnya dapat menyebabkan catatan persediaan itu berbeda dari persediaan aktual yang ada. Dengan demikian, semua perusahaan itu memerlukan verifikasi yang berkala atas catatan persediaan berdasarkan dengan jumlah, berat, atau pengeluaran aktual dengan catatan inventaris atau persediaan itu yang terperinci. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan itu mengoreksi catatan agar sesuai dengan jumlah yang sebenarnya ada. Sedapat mungkin, perusahaan itu harus melakukan inventaris fisik menjelang akhir tahun fiskal mereka. Karena untuk melaporkan jumlah inventaris dengan benar dalam laporan akuntansi tahunan mereka. Karena hal ini tidak memungkinkan, jadi bagaimanapun persediaan fisik yang diambil dalam 2 atau 3 bulan dari akhir tahun cukup memuaskan jika perusahaan itu memelihara catatan persediaan yang terperinci dengan tingkat akurasi yang wajar. Next, Cel.
Nah, selanjutnya di sini adalah menentukan harga pokok penjualan atau HPP. Barang yang dijual atau digunakan selama periode akuntansi itu jarang sesuai dengan barang yang dibeli atau diproduksi selama periode tersebut. Nah, akibatnya persediaan itu meningkat atau menurun selama periode tersebut. Namun perusahaan kemudian harus mengalokasikan biaya semua barang tersedia untuk dijual atau digunakan antara barang yang dijual atau digunakan dan yang masih ada. Nah, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan adalah jumlah dari harga pokok barang yang ada pada awal periode dan harga pokok barang yang diperoleh atau diproduksi selama periode tersebut. Selanjutnya, kalau harga pokok penjualan ini adalah selisih antara harga pokok barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut sama harga pokok barang yang ada di tangan pada akhir periode. Next, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu mengenai barang dan biaya yang termasuk sebuah inventaris atau persediaan. Next, ya. Next, ya. Nah, di sini ada barang yang termasuk persediaan. Jadi sebuah perusahaan itu mengakui persediaan dan utang usaha pada saat mengendalikan aset. Misalnya tuh ketika perusahaan Lee membeli jam tangan Apple untuk dijual kembali. Jadi perusahaan Lee ini nanti mencatat jam tangan ini sebagai persediaan pada saat kembali diserahkan kepada Lee. Nah, oleh karena itu pengendalian itu merupakan sebuah faktor kunci dalam menentukan kapan pembelian dan penjualan suatu produk itu diakui. Nah, di sini ada barang dalam transit. Jadi, sebuah perusahaan seperti LG ini membeli barang dagangan yang masih dalam perjalanan atau sebetulnya belum diterima pada akhir periode fiskal. Akuntansi untuk barang-barang yang dikirim ini tergantung pada siapa yang mengendalikan barang dagang. Nah, dalam situasi ini, perusahaan itu umumnya menentukan kontrol berdasarkan siapa yang memiliki hak legal atas barang dengan menetapkan aturan passage of title. Nah, jika pemasok mengirimkan barang ke LG, maka titik pengiriman FOB nanti hak milik ini berpindah ke LG saat pemasok mengirimkan barang ke pengangkut umum yang bertindak sebagai agen untuk LG. Atau singkatnya ini FOB berarti free on board. Nah, kalau misalnya jika pemasok mengirimkan barang FOB ini FOB tujuan, hak milik ini nanti berpindah ke LG hanya ketika menerima barang dari pengangkutan umum. Jadi titik pengiriman tujuan seringkali ditempatkan oleh lokasi tertentu. Misalnya ini nanti tujuannya ke Seoul, berarti nanti statusnya jadi FOB Seoul gitu. Jadi itu intinya apabila terjadi pembelian barang dari penjualan dengan FOB shipping point dan barang tersebut masih dalam perjalanan ke tempat pembeli, berarti barang dalam perjalanan tersebut adalah barang milik pembeli meskipun pada saat tutup buku barang tersebut belum diterima. Nah, konsekuensinya adalah nilai barang tersebut harus dimasukkan sebagai persediaan pada neraca akhir tahun tersebut pada perusahaan pembeli. Kalau misalnya terjadi pembelian barang dari penjualan dengan FOB destination dan barang tersebut masih dalam perjalanan ke tempat pembeli, berarti barang dalam perjalanan tersebut adalah barang milik penjual. Nah, pada akhir tahun buku barang tersebut belum diterima, maka konsekuensinya adalah nilai barang tersebut tidak boleh dimasukkan sebagai persediaan pada neraca akhir tahun tersebut pada perusahaan pembeli. Selanjutnya untuk barang konsinyasi. Jadi perusahaan ini memasarkan produk tertentu melalui konsinyasi. Di bawah pengaturan ini, sebuah perusahaan seperti kayak William Art Gallery ini nanti mengirimkan berbagai barang seni ke Shortway Holdings gitu. Yang sebagai penerima barang. Nanti yang bertindak ini sebagai agen William dalam menjual barang-barang konsinyasi. Jadi Shortway setuju untuk menerima barang tanpa kewajiban apapun kecuali untuk berhati-hati dan memberikan perlindungan yang wajar
dari kehilangan atau kerusakan sampai barang tersebut dijual kepada pihak ketiga. Jadi ketika Sotheby's ini menjual barang, ia nanti akan mengenakan pendapatan dikurangi dengan komisi penjualan dan biaya yang dikeluarkan kepada Williams. Penerima barang itu tidak membuat NPK inventaris untuk barang yang diterima. Jadi perlu diingat bahwa barang-barang ini tuh tetap menjadi milik pengirim sampai dijual. Bahkan penerima barang itu harus sangat berhati-hati untuk tidak memasukkan barang konsinyasi ini sebagai bagian dari persediaan. Next, Cel. Selanjutnya ada penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Seperti yang telah kami tunjukkan sebelumnya, pengalihan hak kepemilikan adalah pedoman umum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan itu harus memasukkan suatu barang ke dalam persediaan. Nah, sayangnya pengalihan hak legal dan substansi yang mendasari transaksi itu terkadang tidak cocok. Misalnya nih, hak kepemilikan yang sah mungkin telah diberikan kepada pembeli, tetapi penjual barang tetap memegang kendali atas persediaan. Jadi dua situasi penjualan khusus diilustrasikan di sini untuk menunjukkan jenis masalah yang dihadapi perusahaan dalam praktik. Yaitu ada penjualan dengan perjanjian pembelian kembali, jadi kadang-kadang perusahaan ini membiayai persediaannya itu tanpa melaporkan kewajiban atau persediaan pada laporan posisi keuangannya. Jadi pada pendekatan ini sering disebut sebagai perjanjian pembelian kembali atau pembiayaan produk. Jadi biasanya ini melibatkan transfer pada penjual baik dengan perjanjian pembelian kembali implisit atau eksplisit. Terus untuk yang kedua ini penjualan dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Jadi dalam industri seperti kayak penerbitan, musik, mainan, dan barang olahraga, perjanjian formal atau informal itu sering ada yang mengizinkan pembeli mengembalikan inventaris untuk pengembalian dana penuh atau sebagian. Next, Cel. Nah, selanjutnya di sini ada biaya termasuk dalam persediaan. Nah, salah satu masalah terpenting dalam berurusan dengan persediaan itu menyangkut pada jumlah dolar yang digunakan untuk menyimpan persediaan dalam akun. Jadi perusahaan itu mulai memperhitungkan perolehan persediaan seperti aset lainnya yang berdasarkan biaya. Di sini ada biaya produk yang merupakan biaya yang melekat pada persediaan. Nah, akibatnya perusahaan ini nanti mencatat biaya produk dalam akun persediaan. Biaya ini berhubungan langsung biaya ini berhubungan langsung dengan membawa barang ke tempat usaha pembeli dan mengubah barang tersebut menjadi kondisi yang dapat dijual. Biaya tersebut umumnya mencakup dengan biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang menyimpan untuk membawa persediaan ke tempat penjualan dalam kondisi yang dapat dijual. Kayak harga beli, biaya masuk dan pajak lainnya, biaya transportasi, biaya penanganan yang berhubungan dengan langsung perolehan barang. Jadi biaya konversi untuk perusahaan manufaktur itu, kalau misalnya biaya konversi untuk perusahaan manufaktur itu meliputi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik itu meliputi bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan berbagai biaya seperti depresiasi, pajak, asuransi, dan utilitas. Lalu selanjutnya ke biaya yang kedua yaitu biaya periode. Biaya periode ini merupakan biaya-biaya yang secara tidak langsung itu berhubungan dengan perolehan atau produksi barang. Nah, oleh karena itu biaya periode ini kayak beban penjualan dan dalam keadaan biasa beban umum dan administrasi tidak dimasukkan sebagai bagian dari biaya persediaan. Nah, namun secara konseptual biaya ini tuh sama besarnya dengan biaya produk sebagai harga pembelian awal dan biaya pengiriman terkait yang melekat pada produk. Lalu, mengapa perusahaan mengecualikan biaya ini dari item yang diinventaris? Itu karena perusahaan itu umumnya menganggap beban penjualan itu lebih terkait langsung dengan harga pokok penjualan daripada persediaan yang tidak terjual. Selain itu juga biaya periode ini terutama biaya administrasi sangat tidak terkait atau secara tidak langsung terkait dengan proses produksi
langsung sehingga lokasi apapun murni sewenang-wenangnya. Lalu ada bunga yang merupakan biaya periode lain. Jadi perusahaan itu biasanya membebankan biaya bunga yang terkait dengan menyiapkan persediaan untuk dijual. Pendukungan pendekatan ini tuh berpendapat bahwa biaya bunga itu benar-benar merupakan biaya pembiayaan. Jadi, namun yang lain tuh berpendapat bahwa biaya bunga yang dikeluarkan untuk biaya aktivitas yang terkait dengan penyiapan persediaan untuk dijual sama besarnya dengan biaya aset seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead. Nah, oleh karena itu mereka tuh beralasan perusahaan itu harus mengkapitalisasi biaya bunga. Lalu selanjutnya di sini ada perlakuan diskon pembelian. Jadi, potongan pembelian atau perdagangan ini merupakan pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan. Jadi, diskon ini dapat digunakan untuk memberikan insentif untuk pembelian pertama kali atau sebagai hadiah untuk pesanan besar. Dalam beberapa kasus, itu tuh insentif diberikan untuk mendorong pembayaran lebih awal. Ada beberapa keragaman dalam praktik mengenai akuntansi untuk diskon ini. Kayak dengan beberapa perusahaan itu nantinya mencatat diskon sebagai pengurangan persediaan, sementara yang lainnya memperlakukan diskon itu sebagai pendapatan. Nah, namun IASB ini mengharuskan diskon ini dicatat sebagai pengurangan dari biaya persediaan. Sehubung dengan pembukuan terkait dengan diskon pembelian, penggunaan akun diskon pembelian dalam sistem persediaan periodik ini menunjukkan bahwa perusahaan itu melaporkan pembelian dan hutang dagangnya sebesar jumlah kotor. Nanti jika sebuah perusahaan menggunakan metode kotor ini, nanti ia akan melaporkan pembelian sebagai laporan dari laba rugi. Pendekatan lain adalah mencatat pembelian dan hutang usaha pada jumlah setelah dikurangi diskon tunai. Dalam pendekatan ini, perusahaan itu nantinya akan mencatat kegagalan untuk mengambil diskon pembelian dalam periode diskon dalam akun diskon pembelian hilang. Jika sebuah perusahaan menggunakan metode bersih ini, maka ia menganggap diskon pembelian yang hilang sebagai beban keuangan dan melaporkannya di bagian penghasilan dan beban lain dari laporan laba rugi. Perawatan ini dianggap lebih baik karena ada dua alasan nih. Yang pertama itu uh, memberikan pelaporan yang benar tentang biaya aset dan kewajiban yang terkait, sama dapat mengukur inefisien manajemen dengan meminta manajemen ini bertanggung jawab atas diskon yang tidak diambil. Next, selanjutnya akan dibahas oleh Rahel. Suara aku udah jelas belum ya? Sudah. Oke. Jadi, sebab yang ketiga itu tentang asumsi aliran biaya mana yang harus diadopsi. Nah, selama periode fiskal tertentu, perusahaan itu biasanya membeli barang dagangan di beberapa tempat dengan harga yang berbeda. Jika sebuah perusahaan menetapkan harga persediaan pada biaya dan menghasilkan banyaknya pembelian dengan biaya per unit yang berbeda, maka biaya mana yang harus digunakan? Lalu secara konseptual, spesifik identifikasi item yang dijual dan tidak terjual tampaknya terlihat optimal. Oleh sebab itu, IASB memerlukan penggunaan metode identifikasi khusus dalam kasus di mana persediaan itu tidak biasanya dapat dipertukarkan atau untuk barang atau jasa yang diproduksi atau dipisahkan untuk proyek-proyek tertentu. Seperti misalnya inventaris rumah tangga keluarga tunggal adalah barang yang bagus dalam hal kandidat untuk penggunaan metode identifikasi khusus. Sayangnya untuk sebagian besar perusahaan, metode identifikasi khusus itu tidak praktis. Hanya dalam situasi di mana perputaran persediaan rendah, harga satuan tinggi, atau jumlah persediaan kecil adalah kriteria identifikasi spesifik yang terpenuhi. Nah, di sini itu dalam kasus lain biaya persediaan harus
diukur menggunakan salah satu dari dua asumsi aliran biaya. Yang pertama itu masuk pertama keluar pertama, first in first out, atau biaya rata-rata. Untuk mengilustrasikannya, kita ada di sini. Di sini tuh mengilustrasikan metode aliran biaya bahwa Colmart SPA ini memiliki daftar transaksi nih. Ada 3 transaksi. Dari informasi ini, Colmart menghitung persediaan akhir 6.000 unit dan HPP-nya yang tersedia untuk dijual sebesar 43.900. Lalu pertanyaannya itu harga atau bunga mana yang harus ditetapkan untuk 6.000 unit persediaan akhir? Jawabannya tergantung pada asumsi metode biaya mana yang akan kita gunakan. Next. Jadi identifikasi khusus ini memerlukan identifikasi yang setiap item yang dijual dalam inventaris. Ya, dalam inventaris. Sebuah perusahaan termasuk dalam harga pokok penjualan biaya barang tertentu yang dijual. Ini termasuk ke dalam persediaan biaya item tertentu di tangan. Nah, metode ini mungkin hanya digunakan dalam kasus di mana praktis untuk memisahkan secara fisik yang berbeda pembelian yang dilakukan. Akibatnya, sebagian besar perusahaan hanya menggunakan metode ini saat menangani jumlah barang yang relatif kecil dari barang-barang yang mahal dan mudah dibedakan. Dalam perdagangan eceran, hal ini termasuk beberapa jenis perhiasan, mantel blue, mobil, dan beberapa perabotan yang notabene itu dapat dihitung menggunakan jari. Nggak menggunakan jari juga sih, kayak barang itu besar tapi terlihat dengan jelas gitu. Kalau di manufaktur itu biasanya termasuk ke dalam pesanan khusus dan banyak produk yang diproduksi di bawah sistem biaya pekerjaan. Nah, ini kan tadi contohnya udah. Contohnya ini Colmart terdiri dari 1.000 unit dari pembelian 2 Maret. Unit per cost-nya itu 4.000, maka total cost-nya 4.000. Unit per cost-nya $4, maka total cost-nya $4 lagi euro. Terus tanggal 15-nya jumlah unitnya itu ada 3.000, unit per cost-nya 4,40 euro, maka total cost-nya 13.200. Terus March 30 beli lagi 2.000 dengan harga unit per unitnya 4,75 euro, maka totalnya 9.500. Nah, ending inventory-nya itu sebanyak 26.700 dari total cost. Di sini tadi kita udah hitung ya, CO gas-nya udah diketahui 43.900, maka CO gas for sale-nya 43.900, barang siap jual 43.900, maka COGS-nya itu 17.200 dikurang. Nah, di dalam metode ini mungkin tampak ideal ya, karena identifikasi khusus ini mencocokkan biaya aktual dengan aktual pendapatannya. Dengan demikian, perusahaan melaporkan persediaan akhir pada biaya aktual, dengan kata lain, di bawah identifikasi khusus, aliran biaya sesuai dengan aliran fisik barang. Pada pengamatan lebih dekat, bagaimanapun juga metode ini memiliki kekurangan tertentu dalam pencatatannya. Selain kurangnya kepraktisan, ada juga tidak kurangnya dalam situasi, karena beberapa berpendapat bahwa identifikasi khusus ini memungkinkan perusahaan untuk
memanipulasi laba bersih. Misalnya, diasumsikan bahwa grosir membeli kayu lapis identik di awal tahun dengan 3 barang yang berbeda. Nah, saat menjual kayu lapis, pedagang grosir dapat memilih salah satunya, harga yang paling rendah atau tertinggi yang dapat dibebankan ke dalam beban. Hal itu hanya memilih kayu lapis dari lot tertentu untuk pengiriman ke pelanggan. Hal tersebut dapat seorang manajer bisnis dapat memanipulasi laba bersih dengan memberikan kepada pelanggan barang dengan harga yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, tergantung apakah perusahaan mencari laba yang dilaporkan lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, titik masalah ini berkaitan dengan alokasi biaya yang sewenang-wenang, yang kadang-kadang terjadi dengan item persediaan tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan sering menghadapi kesulitan dalam berhubungan biaya pengiriman, biaya penyimpanan, dan diskon yang langsung ke item persediaan tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan alokasi biaya sewenang-wenang yang mengarah kepada kerusakan di ketepatan dalam pencatatan metode identifikasi spesifik ini. Nah, yang kedua itu ada metode average atau biaya rata-rata. Nah, sesuai dengan namanya, metode biaya rata-rata ini menetapkan harga per item dalam persediaan yang pada dasarnya dari biaya rata-rata semua barang yang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Contoh ini menggambarkan bagaimana cara pencatatan metode persediaan periodik atau jumlah persediaan yang dihitung pada akhir periode. Walmart menghitung persediaan akhir dan harga pokok penjualan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di depan kita ini, dalam menghitung biaya rata-rata per unit. Dalam menghitung biaya rata-rata per unit, Walmart memasukkan persediaan awal, baik dalam total unit yang tersedia maupun dalam total harga pokok barang yang tersedia. Nah, di sini itu tadi kan udah nih dimasukin kan total goods available-nya 43.900. Terus kita cari pakai metode average. Karena ini rata-rata, berarti kita tinggal bagi nih 43.900 dibagi total unitsnya 10.000. Maka harga per unitnya itu 4,39 euro. Nah, terus di sini itu ada inventory in units-nya 6.000. Mungkin di dalam soal ini kali ya, apa namanya, mungkin Walmart ini udah ngejual 2.000-nya, maka dihitung itu dari 6.000. Mungkin yang 2.000-nya udah sold. Berarti sisa 6.000 kali 4,39. Maka hasilnya COGS-nya yang baru 17.560. Nah, di sini dalam menghitung biaya rata-rata per unit, Walmart memasukkan persediaan awal kan tadi udah ya. Lalu Walmart menghitung biaya unit rata-rata baru setiap kali membuat pembelian. Misalnya nih, tadi kan tanggal 15 dia beli 6.000 dengan harga 26.400. Maka Walmart memiliki 8.000 unit sebagai 34.400. Hasil dari 8.000 ditambah 26.400. Rata-rata biaya unitnya adalah 34.400. Dibagi 800 atau hasilnya 4,30 euro. Walmart menggunakan biaya unit ini dalam penetapan biaya penarikan sampai melakukan pembelian lagi. Pada saat itu, Walmart menghitung biaya satuan rata-rata yang merupakan perusahaan
menunjukkan biaya 4.000 unit ditarik pada 19 Maret seharga 4,30 dengan total harga pokok penjualan 17.200. Pada bulan Maret 30, setelah pembelian 2.000 unit seharga 9.500, Colmart menentukan unit baru sebesar 4,45 euro. Untuk persediaan akhirnya maka 26.700 euro. Perusahaan ini sering menggunakan metode biaya rata-rata untuk agar lebih praktis daripada konseptual alasan. Metode-metode ini sederhana untuk diterapkan dan lumayan objektif karena mereka itu tidak tunduk pada manipulasi pendapatan sebagai beberapa metode penempatan harga persediaan lainnya. Nah, buat tambahan juga bahwa pendukung metode average ini sebagai bahwa pengukuran fisik tertentu aliran persediaan seringkali tidak mungkin. Oleh karena itu, lebih baik untuk menambahkan biaya pada suatu barang dasar harga rata-rata. Next, ada first in, first out, atau masuk pertama, keluar pertama. Metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO ini mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan barang dalam urutan kepembeliannya. Jadi, metode FIFO ini mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang harus kita gunakan atau kita jual dalam urusan manufaktur misalnya. Dalam kita gunakan dalam manufaktur atau kita jual kalau dia sifat perusahaan itu merchandising. Terus, oleh karena itu, persediaan yang tersisa harus mewakili pembelian terbaru. Nah, ini ada contohnya di sini. Diketahui bahwa Colmart menggunakan sistem persediaan periodik. Menentukan persediaan akhir dengan mengambil biaya persediaan terakhir dan bekerja kembali sampai menghitungkan semua unit dalam perusahaan. Colmart menentukan persediaan akhir dan harga pokok penjualan seperti yang ada di depan kami. Jika Colmart malah menggunakan sistem persediaan perpetual dalam jumlah euro itu, maka dia akan melampirkan angka biaya untuk setiap penarikannya. Kemudian biaya 4.000 itu akan dihapus pada tanggal 19 Maret terdiri dari harga pokok barang yang dibeli pada 2 Maret dan 15 Maret. Nah, ini kan kan ada 15 Maret 4.000. Kalau misalnya diganti ke perpetual, maka dihapus tuh, diganti ke 19 Maret. Di sini itu persediaan akhirnya 2.700 euro dan harga pokok penjualannya 16.800, itu hasil dari 2.000 dikali 4 euro ditambah 2.000 dikali 4,40 euro. Nah, harus diperhatikan bahwa dalam dua contoh FIFO ini HPP yang berjumlah 16.800 dan akhir persediaan 2.700, hasilnya itu sama. Dalam semua kasus di mana FIFO digunakan, persediaan dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan. Apakah digunakan sistem perpetual atau periode? Dan kenapa? Karena biaya yang sama akan selalu pertama masuk dan pertama keluar. Oleh karena itu, hal ini dibenarkan apakah perusahaan menghitung biaya barang yang dijual karena menjual barang sepanjang periode akuntansi dalam sistem perpetual atau sebagai sisa pada akhir periode akuntansi dalam sistem periodik. Salah satu tujuan FIFO itu untuk memperkirakan aliran fisik barang. Ketika fisik aliran barang sebenarnya dalam masuk pertama keluar pertama, maka metode FIFO sangat mendekati identifikasi khusus. Nah, pada saat yang sama pula, hal ini mencegah memanipulasinya pendapatan. Dengan FIFO, perusahaan tidak dapat memilih item biaya tertentu untuk yang
untuk dibebankan ke dalam beban. Keuntungan lain dari FIFO itu bahwa persediaan akhir mendekati biaya yang saat ini, karena barang pertama masuk adalah barang yang pertama keluar. Juga persediaan akhir terdiri dari pembelian terbaru, terutama dengan inventaris yang pergantiannya itu cepat. Pendekatan ini umumnya mendekati biaya penggantian pada laporan posisi keuangan ketika perubahan harga belum terjadi sejak terakhir pembelian. Namun, metode FIFO ini gagal untuk mencocokkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini di laporan laba rugi. Sebuah perusahaan itu biasanya membebankan biaya awal terhadap biaya saat ini di pendapatan. Mungkin di mendistorsi laba kotor dan laba bersih. Perusahaan juga sering menggabungkan metode persediaan, misalnya seperti perusahaan Nestle menggunakan FIFO untuk persediaan bahan baku dan harga, sisanya menggunakan metode rata-rata. Nah, untuk tinggi perputaran persediaan di lini produk tertentu, perusahaan tidak dapat membebankan tambahan FIFO pencatatan dan biaya. Dalam kasus ini, perusahaan yang sering menggunakan biaya rata-rata karena mudah dihitung, perhitungan laba bersih setelah memiliki metode penetapan harga, ia harus menetapkan secara konsisten setelahnya. Nah, jika kondisi ini menunjukkan bahwa periode penetapan harga persediaan yang digunakan adalah tidak cocok, maka perusahaan harus secara serius mempertimbangkan semua kemungkinan lain sebelum memilih metode lain. Hal ini harus dengan jelas untuk menjelaskan setiap perubahan dan mengungkapkan pengaruhnya dalam laporan keuangan. Next, yang ketiga ada metode penilaian persediaan. Nah, ini sebenarnya dari ringkasan analisis saja sih. Bagian sebelumnya dari sebab ini kan kita sudah menjelaskan juga penilaian persediaan dengan metode ya. Di sini kami akan menyajikan secara ringkas dan singkat dari dua biaya persediaan yang umum yang digunakan metode aliran untuk menunjukkan pengaruh metode penilaian terhadap laporan keuangan pernyataan. Di sini perbandingan ini mengasumsikan prosedur persediaan periodik. Jadi di ilustrasi 812 ini menunjukkan hasil perbandingan laba bersih, penggunaan biaya rata-rata dan FIFO. Ini sama ini. Oops. Nah, pada metode ini, perhatikan bahwa laba kotor dan laba bersih tertinggi di bawah FIFO dibandingkan dengan biaya rata-rata, karena semakin meningkat. Net income-nya kalau FIFO 2400, dia semakin meningkat, kalau average cuma 19.200. Lalu next, pada ilustrasi ini menunjukkan saldo akhir dari pos-pos terpilih pada akhir periode. Di sini itu biaya rata-rata menghasilkan saldo kas yang lebih tinggi pada akhir tahun karena pajaknya itu lebih rendah. Sedangkan untuk kebalikannya, dapat diasumsikan bahwa harga sedang naik, maka sebaliknya jika harga menurun. Nah, ini ada materi terakhir, metode penilaian persediaan.
bukan nih, effect of inventory errors atau efek dalam kesalahan pencatatan inventory. Jika persediaan akhir itu dikecilkan, modal kerja dan rasio lancar itu besar aja. Jika HPP dilebih-lebihkan, maka laba bersih akan dikecilkan. Untuk mengilustrasikan efek pada laba bersih dalam periode 2 tahun, contohnya 2019 dan 2020, ini ada contohnya di sini, Yechen Ltd mengecilkan persediaan akhir sebesar 10.000 dolar Hong Kong dalam 2019. Semua item lainnya dinyatakan dengan benar. Efek dari kesalahan ini adalah untuk mengurangi pendapatan bersih di tahun 2019 dan untuk meningkatkan laba bersih di tahun 2020. Kesalahannya ini diimbangi atau offset pada tahun 2020 karena persediaan awal terlalu rendah dan laba bersih dilebih-lebihkan. Hal seperti ini ditunjukkan dalam ilustrasi ini. Laporan laba rugi saji dan laba bersih angka untuk 2019 dan 2020, meskipun total 2 tahun itu benar. Dilihat dari konsep dasar laporan laba ruginya ya. Nah, di ilustrasi ini, pengaruh kesalahan presiden akhir pada 2 periode jika Ye-chan ini melebih-lebihkan presiden akhir pada 2019, efek sebaliknya akan terjadi, yaitu inventaris, modal kerja, rasio lancar, dan laba bersih dilebih-lebihkan, dan HPP adalah hal yang bersahaja. Karena efek dari kesalahan laba bersih ini akan diimbangi pada tahun 2020, tetapi laporan laba rugi salah saji angka laba bersih kedua di kedua tahun tersebut. Lalu ada pembelian dan persediaan salah saji. Di sini misalkan Bishop Company tidak mencatat pembelian barang tertentu yang memiliki persediaan dan tidak menghitungnya dalam persediaan akhir. Ini contohnya. Sini ada contoh laporan keuangan pengaruh salah penyajian dalam pembelian dan persediaan. Nah, itu salah yang tulisannya understated itu kesalahan. Kelalaian barang dari pembelian dan persediaan menghasilkan pernyataan yang meremehkan persediaan dan utang usaha dalam laporan proses keuangan. Hal itu juga mengakibatkan pernyataan pembelian dan persediaan akhir yang terlalu rendah dalam proses laba rugi. Namun, menghilangkan barang tersebut tidak mempengaruhi laba bersih untuk periode tersebut. Kenapa? Karena Bishop mengecilkan pembelian dan persediaan akhir dengan cara yang sama jumlah dan kesalahan tersebut dapat diimbangi dengan HPP. Total modal kerja itu tidak berubah, tetapi rasio lancar akan dilebih-lebihkan karena penghilangan persamaan jumlah dari persediaan dan utang usaha. Untuk ilustrasi kasus tersebut, mengilustrasikan efek rasio lancar, diasumsikan bahwa Bishop menghasilkan akun hutang dan persediaan akhir sebesar 40.000 dolar. Dari data yang dikecilkan tersebut menunjukkan rasio lancar 3:1. Di current rasio 3:1, sedangkan rasio yang benar itu harusnya 2:1. Dengan demikian, pernyataan utang usaha dan persediaan akhir yang terlalu rendah dapat menyebabkan window dressing dari rasio saat ini. Artinya apa? Uskup untuk dapat membuat rasio saat ini tampil lebih baik dari hal tersebut. Jika Bishop melebih-lebihkan baik pembelian pada akun dan persediaan akhir, maka pengaruhnya terhadap laporan posisi keuangan justru sebaliknya. Keuangan pernyataan melebih-lebihkan persediaan dan utang yang mengecilkan saat ini adalah untuk perbandingan di current rasio. Penyajian ini lebih tidak mempengaruhi HPP dan laba bersih karena saling mengimbangi.
Demikian pula modal kerja tidak dapat terpengaruh. Kami tidak dapat terlalu menekankan pentingnya pengukuran inventaris yang tepat dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat. Seperti misalnya salah satu pembuat pakaian memiliki penyimpangan akuntansi yang menghapus laba bersih 1 tahun dan menyebabkan penyajian kembali laba tahun sebelumnya. Salah satu alasannya, hal ini untuk meningkatkan inventaris dan mengempis harga PP. Dan dalam kasus lain juga, sebuah perusahaan harus menyatakan kembali pendapatannya sebesar 1,7 juta dolar karena seorang akuntan di divisi manufaktur antena itu melebih-lebihkan persediaan akhir sehingga mengurangi biaya penjualan. Ya, capek. Oh. Kemudian ada last in first out, masuk terakhir keluar pertama. Metode masuk terakhir keluar pertama ini cocok dengan biaya barang terakhir yang dibeli terhadap pendapatan. Nah, untuk mengilustrasikannya, di sini ada Walmart lagi memiliki 4 transaksi sebagai berikut nih. Jika Walmart Inc. menggunakan sistem persediaan periodik, maka diasumsikan bahwa biaya jumlah total yang dijual atau dikeluarkan selama bulan tersebut berasal dari yang terbaru dalam pembelian. Perhitungan dan mengabaikan tanggal pasti penjualan atau penerbitannya. Misalnya misalnya Walmart kepanggil. Misalnya Walmart akan mengasumsikan bahwa biaya 4.000 unit 4.000 unit yang ditarik menyerap 2.000 unit yang dibeli pada tanggal 30 Maret dan 2.000 dari 6.000 unit yang dibeli pada tanggal 15 Maret. Di sini menunjukkan bahwa Walmart menghitung persediaan dan biaya terkait barang yang dijual dengan menggunakan metode persediaan periodik. Jika Walmart menyimpan catatan persediaan perpetual dalam jumlah euro, maka menggunakan metode LIFO yang menghasilkan persediaan akhir dan harga pokok penjualan yang berbeda jumlahnya daripada jumlah yang dihitung dengan metode periodik. Nah, ini kan beda nih jumlahnya. Kalau di sini ending inventory-nya 25.600, di sini 26.300. Perhitungan persediaan antara periode akhir bulan ini dengan si perpetual kan beda nih. Dengan total penarikan untuk bulan tersebut, antara total penarikan untuk bulan tersebut dengan total pembelian untuk bulan dalam menerapkan metode masuk keluar pertama. Nah, sebaliknya, sistem abadi juga mencocokkan setiap penarikan dengan pembelian sebelumnya. Akibatnya, perhitungan periodik mengasumsikan bahwa Walmart termasuk biaya barang yang dibeli pada 30 Maret dalam penjualan atau diterbitkan pada 19 Maret. Aduh, aku salah ini lagi. Udah deh. Nanti di pause aja ya, Mil. Dulu. Nah, dengan penambahan contoh LIFO, kita dapat meninjau kembali ringkasan analisis apa sih yang kita pelajarin di bab ini. Berdasarkan kepada data berikut nih, ilustrasi ini menunjukkan hasil perhitungan laba bersih
dari penggunaan metode rata-rata FIFO dan LIFO. Perlu diperhatikan bahwa laba kotor dan laba bersih terendah itu di bawah LIFO, tertinggi ada di FIFO, dan di suatu tempat dan di tengah-tengah itu adalah biaya rata-rata. Kan bisa kelihatan. Nah, LIFO ini menghasilkan saldo kas tertinggi pada akhir tahun karena pajak lebih rendah. Hal ini contoh untuk mengasumsikan bahwa harga sedang naik. Hasil sebaliknya terjadi jika harga menolak. Kemudian ada pertanyaan, ada soal exercise 7 strip 5. Di sini pada tanggal 3 Juni, Bolton udah. Di sini belum. Wait. Udah belum? Masih yang metode LIFO. Ini? Belum. Ini? Masih LIFO. Will stop recording dulu. Ini ada, lupa aku. Di sini ada soal exercise 7 strip 5. Pada tanggal 3 Juni, Bolton PLC menjual barang dagangan Arkwright Company. Jual barang dagangan Arkwright Company dengan harga jual 2.000 euro dengan syarat 2/10 N per 60. Faktur dengan jumlah 90 euro, syarat N per 30 telah diterima oleh Arkwright pada tanggal 8 Juni dari John Boat Transport Service untuk biaya pengiriman. Pada tanggal 12 Juni, perusahaan menerima cek untuk saldo jatuh tempo dari Arkwright Company. Instruksinya yang pertama, menjurnal pada buku Bolton PLC untuk mencatat penjualan dan piutang semua peristiwa yang disebutkan di atas berdasarkan masing-masing data berikut. Yang pertama, penjualan dan piutang dicatat sebesar harga jual bruto, berarti seharga jual bersih, dan bruto kotor, deng. Dan penjualan piutang dicatat setelah dikurangi potongan tunai. Dan yang kedua, buatlah ayat jurnal berdasarkan yang kedua dengan asumsi bahwa Arkwright Company tidak mengirimkan pembayaran sampai tanggal 29 Juli. Di sini kita jurnal account receivable strip Chester sebesar 3.000 dan sales revenue. Lalu tanggal 12-nya cash dan account receivable, tapi karena dia ada sales discount, dia bayar sebelum tanggal sebelum hari ke-10, maka dia dapat diskon 2%. Dari 3.000, maka dikurang 60. Kemudian Jun 3 account receivable pada sales revenue juga 98% karena 2%-nya udah dikurangi diskon. Terus Jun 13 ada cash pada account receivable sebesar yang tadi 2940. Dan yang B-nya itu ada July 29 cash pada account receivables dan sales discount forfeited. Soal kedua, di sini paket AG memasukkan akun berikut di antara piutang dagangnya. Ini tuh kayak yang tagar-tagar itu kalau nggak salah kode buat perusahaan deh. Nah, kan benar. Lalu di instruksinya itu tentukan usia keseimbangan dan tentukan item apa saja yang tampaknya membutuhkan perhatian khusus di akhir tahun. Ini jawabannya. Dalam itu balance-nya pada tanggal 1 Januari yaitu 700 dikurang 155, maka 545. Lalu tanggal 12 April 110 dan pada tanggal 18 November 750. Maka totalnya itu 1.700.
Karena faktur kemudian telah dibayar penuh, ketiga jumlah ini harus diselidiki untuk menentukan mengapa Hopkins Co. belum membayarnya. Jumlah di saldo awal dan hashtag 2412 harus menjadi perhatian khusus. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mila. Selanjutnya di sini ada informasi terkait dengan piutang usaha oleh perusahaan Gulistan EJ selama tahun berjalan 2019. Jadi yang pertama ini keterangannya terdapat jadwal umur piutang per 31 Desember tahun 2019. Jadi di bawah 60 hari ini saldo debit bersihnya itu sebesar 172.342 euro, dan untuk persen yang ditetapkan setelah koreksi dilakukan adalah 1%. Kalau misalnya 60 sampai 90 hari itu saldo debit bersihnya itu sebesar 136.490 euro dengan persentase yang diterapkan setelah koreksi itu adalah 3%. Selanjutnya untuk 61 sampai 120 hari, 91 sampai 120 hari, ini saldo bersihnya ada 91 atau 61 ya? Jadi saldo bersihnya ini 39.924. Jadi di sini ada dengan persentase untuk diterapkan setelah koreksi dilakukan 96%. Di sini ada keterangan bahwa penghapusan piutang senilai 3.240 terkait dengan kategori 91 hingga 120 hari. Dan untuk umur yang lebih dari 120 hari ini saldo debit bersihnya adalah 23.644 euro. Jadi 3.700 itu pasti tidak tertagih. Estimasi sisa tertagih adalah 25%. Jadi total dari saldo debit bersihnya adalah 372.400 euro. Untuk keterangan yang kedua, ini akun piutang usaha. Akun piutang usaha memiliki saldo debit sebesar 372.400 pada tanggal 31 Desember 2019. Terus dua entry dibuat dalam beban akun tak tertagih selama tahun tersebut. Jadi debit pada 31 Desember untuk jumlah yang dikreditkan ke penyisian piutang tak tertagih sama kredit sebesar 3.240 euro itu pada tanggal 3 November 2019 dan dari penyisian piutang ragu-ragu karena pilot. Terus keterangan keempat ada penyisian piutang diragukan yang merupakan sebagai berikut untuk tahun 2019. Jadi ada uncollectible account write-off sebesar 324 pada 3 November. Terus untuk Januari tanggal 1-nya itu ada di sini balance-nya sebesar 8.750 dan 31 Desembernya ini ada 5% dari 372.400, yaitu dengan saldonya 18.620. Keterangan yang kelima, saldo kredit ada di piutang usaha yang 60 sampai 90 hari sebesar 4.840 yang merupakan uang muka kontrak dari penjualan. Nah, instruksinya di sini dengan asumsi bahwa pembukuan belum ditutup untuk 2019, buatlah ayat jurnal koleksi yang diperlukan. Next, child. Nah, di sini jawabannya yang pertama kita jurnal bed yang 3.240 itu. Jadi jurnalnya bad debt expense di debit 3.240, kreditnya adalah accuracy payable. Jadi ini untuk membenarkan bad debt expense dan write off accuracy payable. Terus selanjutnya ada accuracy payable di debit sebesar 4.840, 4.840
yang terus unearned, terus kreditnya adalah unearned sales revenue 4.840. Terus selanjutnya di sini ada allowance for the full account sebesar 3.700. Terus sama koreksi payable-nya adalah 3.700. Ini untuk write off yang 3.700 of uncollectible account, yaitu yang tidak tertagih. Terus selanjutnya kita masuk ke allowance for the full account. Ini 7.279.64 perak. Nah, ini allowance for the full account ini dapat dari mana? Ini dapat dari balance, yaitu penjumlahan dari 8.750 ditambah dengan 18.620 dikurang dengan 3.240 dikurang sama 3.700. Jadi balance-nya adalah 20.430. Terus ada corrected balance itu sebesar 13.150. Ini dari yang digambar ini perhitungannya, yaitu ada pada umur yang di bawah 60 hari itu balance-nya adalah 172.342 dengan 1%, berarti itunya adalah sama, tetap dikali dengan 1% berarti 1,723 $1,723,42. Terus untuk umur yang 60 sampai 90 hari ini 141.330. Ini merupakan penjumlahan dari 136.490.000 dolar ditambah dengan 480.000 dolar. Terus nanti dikali dengan 3%, nanti hasilnya 4.239,90. Untuk yang 91 hari sama dengan 120 hari ini 30 balance-nya adalah 36.684, itu dari 39.924 dolar dikurang sama 3.240 dolar dikali dengan 6%, nanti hasilnya jadi 2.201. Terus untuk offer yang lebih dari 120 19.000, balance-nya adalah 19.944 dolar. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari 23.644 dikurang sama 3.700. Nah, nanti sama aging schedule-nya adalah 25%. Nanti correct balance kan ketemu nih 4.986,00. Terus kita total baru deh ketemu dengan correct balance-nya. Habis itu dari balance ditambah dengan correct balance nanti baru ketemu adjust-nya sebesar 7.276,64. Nah, nanti di jurnalnya itu allowance for the full account sebesar 7.279,64 dengan kreditnya adalah bad debt expense. Ini aturan kredit agak kurang menjorok ke dalam. Kreditnya bad debt expense sebesar 7.279,64 euro. Next, Del.
Nah, selanjutnya di sini ada soal P71. Di sini franchise acquired non-AG ini menutup pembukuannya secara teratur pada tanggal 31 Desember. Tetapi pada akhir tahun 2019, dia membuka buku kas ya, sehingga laporan posisi keuangan yang lebih menguntungkan dapat disiapkan untuk tujuan kredit. Jadi penerimaan dan pengeluaran kas selama 10 hari pertama bulan Januari dicatat sebagai transaksi bulan Desember. Informasi yang diberikan di sini yang pertama penerimaan kas bulan Januari dicatat dalam buku kas bulan Desember berjumlah 45.640 euro, di mana 28.000 ini merupakan penjualan tunai dan 17.640 euro ini merupakan penagihan yang diberikan diskon tunai sebesar 360 euro. Pengeluaran tunai bulan Januari yang dicatat dalam daftar cek bulan Desember ini melunasi hutang usaha sebesar 22.450 euro yang diambil diskon sebesar 250 euro. Terus buku besar ini belum ditutup untuk tahun 2019. Jadi jumlah yang ditampilkan sebagai persediaan itu ditentukan dengan perhitungan fisik pada tanggal 31 Desember 2019. Perusahaan itu nantinya menggunakan metode persediaan periodik. Nah, instruksinya di sini kita disuruh menyertai entry yang kita nggak perlu untuk mengoreksi akun franchise pada tanggal 31 Desember. Yang kedua, kita disuruh sejauh mana franchise equipment agent mampu menunjukkan laporan posisi keuangan yang lebih baik pada tanggal 31 Desember dengan membuka buku kasnya. Jadi kita disuruh menghitung modal kerja dan rasio lancar. Di sini ada asumsi bahwa laporan posisi keuangan yang disusun oleh perusahaan menunjukkan jumlah seperti berikut. Kas yang didebit sebesar 39.000 euro dengan akurasi payable di debit 42.000 euro, inventory-nya 67.000 euro, terus ada akurasi payable dan kredit sebesar 45.000 euro, sama other current liabilities sebesar 14.200. Next slide. Dan untuk jawabannya di sini yang pertama kita akurasi payable. Kita mencatat penjualan pada akurasi payable. Kita perlu mengoreksi. Jadi akurasi payable di sini kita catat sebesar 18.000 dolar. Itu dari mana? Dari 17.640 yang merupakan penagihan yang diberikan, terus sama ditambah dengan diskon tunai yang sebesar 360. Jadi operasi payable-nya dari 18.000 dolar. Terus sales revenue-nya adalah 28.000. Terus kreditnya nanti ada cash sebesar 45.600 dengan sales diskonnya 360 dolar. Terus lanjut kita ke instruksi yang kedua, yang B. Di sini ada current asset, balance sheet, sama after adjustment. Di sini kita masukin cash-nya pada balance sheet itu sebesar 39.000. Dan untuk after adjustment-nya nanti berarti 39.000 ini dikurang sama 45.600, terus ditambah sama yang melunasi utang sebesar 22.200 itu. 222.000. Nanti after adjustment-nya sebesar 15.560. Terus ada akurasi payable-nya, balance sheet-nya itu kan 42.000. Berarti after adjustment-nya 42.000 nanti dikurang sama akurasi payable yang di A tadi 18.000. Jadi after adjustment-nya ditambah sama 18.000, jadi after adjustment-nya adalah 60.000. Terus inventory-nya sebesar 67.000, karena tadi nggak ada keterangannya, berarti kita tetap nulis 67.000 di after adjustment-nya. Jadi total balance sheet-nya awalnya itu 148.000, kalau misalnya after adjustment-nya itu adalah sebesar 142.560 dolar. Terus kita lanjut ke current liabilities. Di sini ada account payable.
Eh, di balance sheet itu sebelumnya 45.000, terus setelah adjustment nanti ditambah sama 22.450 yang ada di keterangan kedua tadi. Terus kita jumlah nanti after account payable after adjustment-nya hasilnya $67.450. Terus other current liability di sini karena nggak ada keterangan sama sekali soalnya berarti kita tetap tulis sama dengan yang di balance sheet, jadi 14.200. Terus kita total di balance sheet totalnya 59.200, kalau di after adjustment ini 81.650. Terus untuk mencari working capital ini kita kurang yang total current asset dikurang sama total current liabilities. Kalau berarti 140 di balance sheet 148 dikurang sama 59.200. Working capital di balance sheet berarti sebesar 88.800. Kalau misalnya di after ADJ ini total current asset itu 142.560 dikurang sama 81.650. Jadi working capitalnya adalah 60.910. Terus untuk kita menghitung rasionya ini kita tinggal bagi aja total current asset sama total current liability-nya. Kalau balance sheet berarti 148.000 dibagi sama 59.200, rasionya ketemu 2,5, terus after ADJ ini 142.560 dibagi sama 60.910. Berarti dapat rasionya sebesar 1,75. Gitu. Next, cek. Jadi dapat rasionya lebih rendah daripada jadi hasil ADJ ini dapat rasio yang lebih rendah daripada ADJ. Next, cek. Nah, sekian pemaparan atau presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.